Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Aditya Martanugrahanto. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, Angkatan 2, Kelompok 4. Pada saat ini saya mendapatkan tugas dari Coach Dr. Hajah Irma Janapa Bulau, MPD, membuat learning journal agenda akuntabilitas. Mari kita tonton bersama video singkat dari saya ini. Sebagai seorang ASN, ada nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam melaksanakan tugas. Sering disebut dengan istilah aneka, yaitu diantaranya ada akuntabilitas, kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, nasionalisme, paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air, etika publik, refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan, komitmen mutu, standar diri yang berkualitas, anti korupsi, sikap jujur dan integritas yang tinggi. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas, kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk mencapai tanggung jawab menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Responsibilitas, kewajiban untuk bertanggung jawab. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Di antara nilai-nilai publik akuntabilitas, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor kelompok dan pribadi, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga secara sama, adil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Berorientasi pada hasil, aparat pemerintah bertanggung jawab adil inovatif dengan hasil maksimal, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan konsekuensi merupakan sanksi atau penghargaan, membuat laporan individu maupun institusi. Akuntabilitas memiliki 5 tingkat yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Fungsi akuntabilitas adalah peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas di Indonesia. Alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis, kontrak kerja, laporan kinerja laku. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel antara lain kepemimpinan integritas, transparansi kepercayaan, tanggung jawab keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan keadilan. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Tentukan tujuan dan tanggung jawab.
rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. PNS yang akuntabel. PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi. ASN sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut. Nilai dasar, kode etik, kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab, kompetensi sesuai bidang tugas, kualifikasi pendidikan, jaminan perlindungan hukum, profesionalitas. Pengambilan keputusan secara akuntabel yang tepat dan akurat dengan mengutamakan kepentingan umum. Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Akuntabel dan transparan. Melakukan pekerjaan secara penuh efektif dan efisien. Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik. Kode etik sektor publik sesuai dengan organisasinya, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi kepentingan. Demikian learning journal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.